kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Salam sejahtera. Umat kekasih Tuhan, kembali kita bersama-sama akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan ini. Sebelumnya kita awali dengan kita berdoa lebih dahulu. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Engkau Allah yang amat sangat baik, yang senantiasa memberkati kami dengan beragam berkat itu, yang senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik ketika kami memiliki permasalahan kehidupan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang sering kali mendukakan hati Tuhan. Sempurnakanlah kehidupan kami selanjutnya. Biarlah hanya bersandar pada kekuatan tangan-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Umat kekasih Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari kitab Kejadian, pasal yang ke-45. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian yang tertulis di dalamnya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga,
bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih menerapkan dalam hidup sehari-hari. Amin. Umat kekasih Tuhan, bacaan kita hari ini kembali mengingatkan kepada kita sosok figur seorang Yusuf yang mengalami peristiwa tragis di mana ia dijual oleh saudara-saudaranya. Pertolongan Tuhan yang tidak hanya memulihkan kehidupannya, tapi pertolongan Tuhan yang senantiasa menumbuhkan cinta kasih dalam hatinya. Ketika Yusuf kembali bertemu dengan saudara-saudaranya, mengungkapkan sesuatu yang menyejukkan, yang meremukkan hati saudara-saudaranya. Dia menganggap pengalaman hidupnya yang tragis itu sebagai cara Tuhan untuk memberikan anugerahnya. Anugerah itu pada akhirnya tidak dinikmati sendiri, tetapi juga akan dinikmati dan berfaedah bagi banyak orang. Kita bisa belajar dari kehidupan seorang Yusuf. Tuhan akan mengubah segala sesuatu yang kita alami, yang kita anggap menyusahkan. Doa dan pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan anugerah dengan cara melalui kehidupan kita yang kita pandang tidak menyenangkan itu. Tetapi kita juga harus mengingat dan belajar dari sosok seorang Yusuf. Anugerah yang diberikan Tuhan tidak dinikmatinya sendiri. Kita juga belajar bagaimana menghadapi orang-orang yang dulunya melakukan tindakan yang kurang baik dalam hidup kita. Yusuf tetap mengasihi dan justru melihat perbuatan yang tidak baik yang dialaminya dari saudara-saudaranya dianggap sebagai cara Tuhan untuk memberikan anugerahnya. Luar biasa cinta kasih Tuhan yang ada dalam diri Yusuf. Demikian juga tentu akan berlaku luar biasanya cinta kasih Tuhan akan diri kita untuk terus mengasihi kepada sesama, bahkan kepada orang-orang yang tidak baik kepada kita sekalipun. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, mengingatkan kepada kami figur sosok seorang Yusuf. Belajar dari kehidupan pengalamannya, di mana cara Tuhan memberikan anugerah dengan beragam cara, dan bagaimana Tuhan memelihara cinta kasih supaya terus dimiliki oleh anak-anak kekasih-Nya. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami. Kami menyadari ketidaksempurnaan kami memahami akan firman-Mu hari ini. Biarlah kekuatan Roh-Mu yang kudus yang menyempurnakannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, saat-saat kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini.
Salam sejahtera, Tuhan memberkati kita semua. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari.